bab 41. Sebuah pulau di kepulauan Karabia, pantai yang memiliki pasir putih halus, udara yang dingin sangat cocok bagi pasangan pengantin baru. Disinilah Rayhan membawa sang istri berbulan madu. Resort mewah menjadi tempat penginapan mereka. Ana keluar dari dalam kamar mandi, dia membuka kopernya. Ana mengambil pakaian dalaman dan juga dress tipisnya. Dia hendak memakai dalaman terlebih dahulu. Ray yang melihat itu segera meraih dalaman Ana. "Jangan pakai dalaman, pakai dress saja." Ana membuka sedikit bibirnya. "Kenapa aku tidak boleh pakai dalaman?" "Pakai dress tipis itu saja. Selama di sini kamu dilarang memakai dalaman," ucap Rayhan. Ana berkacak pinggang. "Yang benar saja, Rayhan. Masa aku dilarang pakai dalaman sih? Kamu boleh memakainya kalau kita hendak keluar. Selama dalam kamar kamu gak boleh memakainya." Rayhan menyimpan kembali pakaian dalaman Ana ke dalam koper. Ana pasrah saja hanya memakai dress. "Kamu sudah pesan makanan?" tanya Ana. "Sudah, kita tunggu saja makanannya datang ya," jawab Rayhan. Tidak lama pintu kamar diketuk. Rayhan membuka pintu. Dia mengambil makanan yang dibawa oleh pengantar pesanan. Ray tidak mau pelayan itu masuk ke kamar. Ray menutup kembali pintu kamar. Tidak lupa dia juga menguncinya. Ray meletakkan makanan di atas meja. "Yuk makan," ajak Rayhan. Keduanya makan bersama dengan lahap. Selesai makan, Ana menuju ke gazebo. Dia duduk menikmati suasana pantai yang indah. Angin dingin yang berhembus menerpa rambut panjangnya. Hari yang cerah semakin memperindah pemandangan laut. Gazebo itu dihiasi dengan tirai putih dan juga bantal-bantal empuk. Rayhan datang dengan membawa 2 gelas minuman berwarna putih. Minuman itu bukanlah air putih, bukan juga minuman bersoda. Minuman yang berada di dalam gelas loki kecil dan ramping itu adalah minuman yang bisa memabukkan. "Kamu senang liburan di sini?" Rayhan memberi segelas minuman yang dia bawa. Keduanya mendentingkan dahulu gelas itu, lalu meminumnya sedikit demi sedikit. Ana mengangguk. "Aku senang. Ini pertama kalinya aku berkunjung ke sini." Sekarang dia paham mengapa Ray menyuruhnya tidak memakai pakaian dalam. Itu karena Rayhan tidak ingin repot-repot membukanya. Dress Ana sudah disingkap ke atas. Rayhan sudah memulai tugasnya sebagai seorang suami. Ana menikmati setiap hujaman keras dan cepat dari permainan Ray. Nafas keduanya tidak beraturan. Ray terbaring lemas kelelahan. Ana menurunkan kembali dress yang disingkap oleh Rayhan. "Enak?" tanya Ana. "Ya enaklah. Nanti malam kita main lagi ya," sahut Rayhan. Ana turun dari gazebo. Dia masuk ke dalam kamar. Ana menuju ke kamar mandi membersihkan diri. Sedangkan Rayhan sudah kelelahan, dia tertidur lelap setelah bermain. Ana keluar dari dalam kamar mandi. Hari sudah mulai petang. Dia ingin mengajak Rayhan untuk menikmati suasana pantai dengan pemandangan matahari terbenam. Ana menyusul suaminya yang masih berada di dalam gazebo. Ana menyibak tirai. Dia mendengus melihat Rayhan yang malah tertidur lelap. "Dia malah asyik tidur," gumam Ana dengan sedikit kesal. Ana merangkak naik. Dia merebahkan tubuhnya di samping Rayhan. Ana memejamkan matanya dan tertidur lelap.
Selama beberapa hari sepasang suami istri itu hanya menghabiskan waktunya di kamar saja. Ana sedikit kesal dengan kelakuan Rehan. Bukannya pergi jalan-jalan, dia malah dikurung di kamar. Pria berotak licik itu tanpa lelah terus menggempur istrinya. Kapanpun dan dimanapun, Ray terus menyalurkan gelora bercintanya. Dia hanya tinggal menyingkap dress yang dipakai Ana. Ana membersihkan wajahnya di depan cermin wastafel. Ray masuk ke dalam kamar mandi. Dia memeluk Ana dari belakang. Aku sedang membasuh wajahku, Rehan. Ana sudah sangat kesal. Jika suaminya sudah begini, dipastikan Ray ingin meminta jatahnya. Tangan Ray sudah masuk ke dalam dress Ana. Dia mulai bermain-main. Ana mencubit dengan keras tangan Ray. Kenapa dicubit sih? Kamunya tidak pernah puas. Kesal Ana. Namanya juga pengantin baru, jawab Rehan. Rehan sudah mengangkat sebelah kaki istrinya. Dia melakukan kewajibannya sebagai suami. Cermin di depan sudah buram karena nafas Ana yang berhembus. Aku ingin jalan-jalan, Ray. Kita akan jalan-jalan setelah ini. Aku janji, malamnya tidak akan mengganggumu lagi. Awas saja ya, kalau kamu sampai ingkar, ancam Ana. Setelah puas dan selesai membersihkan diri, keduanya pergi jalan-jalan. Ana sangat menyukai pasir pantai. Dia juga membeli oleh-oleh khas kepulauan Turks and Caicos. Selama 2 hari masa libur yang tersisa, Ray dan Ana menjelajahi indahnya pulau itu. Rehan sempat juga menjajal kasino yang berada di sana. Meski setelah itu Ana menjadi marah-marah. Tibalah saatnya waktu kepulangan Ana dan Rehan ke tanah air. Ana membereskan pakaian mereka. Rehan juga ikut membantu. Besok pagi-pagi sekali keduanya akan meninggalkan pulau. Apa semua sudah dimasukkan? Tanya Ray. Sudah, tidak ada lagi yang tertinggal, jawab Ana. Kita istirahat sekarang, besok pagi kita harus pulang. Ana merangkak naik ke atas tempat tidur, disusul oleh Rehan yang juga ikut naik. Ana meletakkan kepalanya di atas tubuh bidang Rehan. Aku berharap sekali seorang anak akan tumbuh di rahimku, lirih Ana. Sabarlah, kita akan berusaha. Rehan mengusap kepala Ana dan mengecupnya. Bagaimana kalau tidak berhasil juga? Sekarang zaman sudah canggih. Aku akan membawamu kepada dokter yang sangat ahli. Ray memeluk istrinya dengan erat. Aku menerimamu apa adanya. Jangan pikirkan soal keturunan lagi. Tapi aku sangat ingin hamil. Aku sudah berobat waktu di Paris, ungkap Ana. Ray membalik posisinya. Dia mengecup perut rata Ana. Semoga saja benihku bisa tumbuh. Ray mengecup kedua pipi istrinya. Jangan dipikirkan hal itu. Calon ibu tidak boleh stres. Nikmati saja hidupmu. Jalani dengan kebahagiaan. Aku yakin suatu saat dia akan tumbuh di rahimmu. Ana menitikkan air mata. Dia terharu mendengar ucapan Rehan. Sungguh suaminya begitu pengertian. Rehan tidak mau melihat dirinya bersedih. Ray selalu memberi dorongan positif dalam dirinya. Rehan mengusap lembut pipi Ana. Dia menghapus air mata yang meleleh di pipi sang istri. Jangan bersedih, aku akan selalu bersamamu. Ana memeluk Rehan. Aku mencintai kamu, Ray. Rehan membalas pelukan istrinya dengan erat. Aku lebih mencintai kamu. Terima kasih telah menjadi pendampingku. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, Rehan dan Ana akhirnya sampai juga di rumah di malam harinya.
Keduanya langsung saja istirahat tertidur lelap. Ana menggeliat dari tidurnya, mentari sudah bersinar cerah. Ana turun dari ranjang kasur, dia menyibak korden dan membiarkan sinar mentari menembus ruang kamar. Ray menutup wajahnya dengan bantal, dia terganggu oleh sinar matahari yang menyinari wajah tampannya. Ana masuk ke dalam kamar mandi membersihkan dirinya, kemudian keluar dari kamar mandi, dia juga sudah menyiapkan air mandi untuk sang suami. Ana membuka lemari pakaian, dia menyiapkan pakaian kantor Rehan. Hari ini Rehan harus sudah masuk ke kantor, dia harus melakukan tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan. Ana duduk di sisi petidurannya, dia mengguncang pelan tubuh Rehan. "Sayang, sudah pagi, kamu bilang hari ini harus ke kantor." Ray menggeliat dan berdehem. 5 menit lagi, aku masih ngantuk." Ana membelai wajah Ray, dia mendaratkan kecupan di sana. "Bangun sayang, aku sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi." Ray memutar tubuhnya menghadap Ana. Dia bangkit dengan sebelah siku tangan untuk menyangga lalu duduk. Ray mendaratkan kecupan di bibir Ana sekilas. "Aku mau mandi," ucap Rehan. Ray turun dari ranjang lalu melangkah masuk ke kamar mandi. Ana membereskan tempat tidur yang berantakan. Dia memakai pakaian karena setelah mandi, Ana masih memakai kimono handuk. Ray keluar dari dalam kamar mandi. Ana dengan sigap membantu sang suami menyeka tubuhnya yang masih basah karena tetesan air. "Hari ini kamu juga ingin ke butik?" tanya Ray. Ana mengangguk. "Iya, sudah lama aku tidak mengunjungi ke sana." Ana membantu Ray mengancingkan kemeja, lalu memasangkan dasi dan juga jas. Dia mengusap jas itu setelah terpasang sempurna di tubuh tegap sang suami. "Aku akan bawakan kamu makan siang nanti. Pagi ini aku tidak sempat untuk membuat sarapan," kata Ana. "Tidak apa-apa, di sini banyak pelayan. Aku tidak mau kamu terbebani dengan urusan rumah tangga," sahut Ray. "Aku kan istrimu, Ray, wajar saja aku melayanimu." Ray tersenyum mendengarnya, betapa beruntungnya dia mendapatkan istri seperti Ana. "Iya sayang, aku akan menunggumu siang ini di kantor. Ayo kita sarapan di bawah," ajak Ana. Rehan dan Ana menuruni anak tangga, keduanya menuju meja makan yang sudah tersedia berbagai menu sarapan. Pelayan juga sudah berbaris di depan meja makan. "Selamat pagi Tuan, Nyonya," ucap para pelayan serempak. "Selamat pagi semuanya," sahut Ana dengan senyum mengembang. Sedangkan Rehan hanya berdehem saja membalas sapaan mereka. Ray mengangkat tangannya sebagai kode untuk pelayan pergi. Semuanya bubar meninggalkan majikan mereka. "Kamu mau sarapan apa?" tanya Ana. Ana jadi bingung untuk memilihkan sarapan untuk Rehan. Ada 5 menu makanan di atas meja. Ray menunjuk sandwich dan juga buah. Ana mengambil sandwich dan juga potongan buah untuk Ray. Keduanya sarapan bersama dengan tenang. Ray menyeka bibirnya dengan sapu tangan. Dia bangkit dan duduk dari duduknya. Ana juga ikut berdiri. Ana membawa tas kerja Rehan. Dia mengantar sang suami sampai di pintu depan. Ana memberikan tas kerja kepada Ray. "Aku berangkat dulu ya," pamit Ray. "Hati-hati sayang," ucap Ana seraya mengecup punggung tangan suaminya.
Ray mendaratkan kecupan sayang di kening dan juga di bibir Anna. Dia masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibuka oleh sopir. Anna melambaikan tangannya saat mobil Ray mulai berjalan. Anna masuk ke dalam rumah, dia kembali masuk ke kamar tidur, mengambil tas dan juga kunci mobil. Anna akan ke butik dengan mengendarai mobilnya sendiri. Anna tidak ingin menyetir sendirian. Ray sudah menawarkan jasa sopir padanya, namun Anna menolaknya. Dia lebih nyaman bepergian sendiri. Setelah mengunjungi butiknya, Anna berkutat di dapur. Dia memasak menu makan siang untuk suami tercinta. Anna menyiapkan 3 rantang makanan, 1 untuk suami, lalu dirinya dan Diki. Semuanya sudah beres. Anna melihat jam di dinding. Waktunya berangkat ke kantor Rehan. Pelayan membantu membawakan 3 rantang makanan itu ke dalam mobil. Anna menghidupkan mesin dan berlalu dari rumah mewahnya. Sekitar 20 menit perjalanan, Anna sampai di gedung perkantoran yang menjulang tinggi. Anna sudah disambut oleh satpam saat dirinya baru saja keluar dari dalam mobil. "Selamat siang, Bu," sapa satpam ramah. "Siang juga, Pak," balas Anna. Begitu juga dengan karyawan lain. Mereka menyapa istri dari atasannya. Tentu saja semuanya mengenal Anna. Acara pernikahan mereka menjadi topik hangat di media. Berita buruk yang sempat beredar mengenai Anna langsung dihapus oleh tim Diki. Yang ada hanya berita kemesraan Ray dan Anna saja. Anna diantar langsung oleh salah satu karyawan Ray menuju ruangan suaminya. "Terima kasih sudah mengantar," ucap Anna saat sudah sampai di lantai ruangan Rehan. "Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya permisi," pamit karyawan wanita yang telah mengantar Anna. Anna melangkah menuju ruangan Rehan. Dia tersenyum saat melihat sekretaris wanita. "Pak Rehan ada di dalam?" "Ada, Bu. Silakan masuk," ucapnya seraya membuka pintu ruangan untuk Anna masuk. "Sayang." Ray bangkit dari duduknya. Dia memeluk sang istri. Anna meletakkan 3 rantang di meja. Ray membawa Anna duduk di sofa. "Ray, berikan 1 rantang makanan ini untuk Diki. Aku akan menelpon Diki untuk mengambilnya." Tidak lama Diki masuk ke dalam ruangan Rehan. "Selamat siang pengantin baru." "Selamat siang Diki," ucap Anna. "Anna membawakanmu makan siang. Ambil dan cepat keluar dari ruanganku," perintah Rehan. "Terima kasih kakak ipar, tapi aku boleh makan di sini bersama kalian?" "Tidak boleh," sahut Rehan cepat. Diki mendengus, "Dasar bucin, maunya berduaan melulu." Bersambung.